Di sebuah kawasan padat penduduk bernama Manggala, Kota Makassar, tinggal seorang remaja bernama Adrian. Usianya baru 17 tahun, dan ia masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang mengelola warung kecil tak jauh dari rumah mereka. Setiap hari, orang tuanya berangkat sejak pagi dan baru pulang malam. Praktis, Adrian seringkali sendirian di rumah sepulang sekolah. Sebagai siswa kelas 3 di salah satu SMA negeri di Makassar, Adrian bukanlah tipe pelajar menonjol, baik dalam akademik maupun kenakalan. Ia remaja biasa, pendiam, tidak terlalu aktif, dan lingkaran sosialnya pun sempit. Salah satu teman dekatnya adalah Faisal, kakak kelasnya yang berusia setahun lebih tua. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, nongkrong, ngobrol, atau menonton film lewat situs bajakan yang penuh dengan iklan mencurigakan. Suatu sore di bulan Januari 2023, saat sedang menjelajah salah satu situs ilegal tersebut, mata Adrian tertumbuk pada sebuah iklan ganjil, penawaran jual beli organ tubuh manusia dengan bayaran fantastis. $8.000 Amerika atau sekitar 120 juta rupiah untuk satu organ. Jumlah yang sangat besar, apalagi untuk seorang remaja yang hidup sederhana. Rasa ingin tahu berubah menjadi obsesi. Adrian menemukan bahwa iklan tersebut hanya bisa diakses lebih lanjut melalui aplikasi browser asal Rusia bernama Yandex. Tanpa berpikir panjang, ia mengunduh aplikasi itu dan menelusuri lebih dalam. Di situs gelap tersebut, terpampang detail kontak dan penawaran yang membuatnya terbelalak, hingga 1,2 miliar rupiah untuk satu organ manusia. Tergoda oleh iming-iming uang besar, Adrian mulai merancang rencana gila. Ia mendatangi Faisal dan membujuknya untuk ikut serta, menculik anak kecil dan menjual organ tubuhnya. Adrian bahkan berjanji akan membagi hasilnya secara adil. Logika pun ditinggalkan. Faisal, yang tak kalah gelap mata, menyetujui rencana tersebut. Sabtu pagi, mereka mulai beraksi. Mengendarai motor milik Adrian, keduanya menyusuri kawasan Manggala, mencari anak-anak yang terlihat mudah didekati. Namun hari itu, tak satu pun target yang dianggap cukup aman. Rencana mereka gagal total. Tapi Adrian tidak menyerah. Keesokan harinya, Minggu, 8 Januari 2023, ia kembali beraksi seorang diri. Saat melintas di Jalan Batu Raya 7, tepat di depan sebuah Indomaret, ia melihat dua anak laki-laki duduk di trotoar. Salah satunya adalah Muhammad Fadli Sadewa, atau Dewa, bocah berusia 11 tahun yang bekerja sebagai tukang parkir. Di sampingnya ada sepupunya, Alif, yang sedikit lebih tua. Mungkin terdengar aneh, anak sekecil itu harus bekerja. Tapi itulah kenyataannya. Dewa hidup bersama neneknya, setelah kedua orang tuanya bercerai dan masing-masing membangun keluarga baru. Ibunya bekerja sebagai TKW di Malaysia, sementara sang ayah tinggal terpisah. Dalam segala keterbatasan, neneknya berusaha menyekolahkan Dewa yang saat itu duduk di kelas 5 SD. Untuk membantu sang nenek, Dewa bekerja sepulang sekolah. Selain menjaga parkir di Indomaret, ia juga kadang membersihkan ikan di pasar. Setiap malam, Dewa selalu pulang membawa makanan, hasil kerja kerasnya, untuk sang nenek. Namun, hari Minggu sore itu menjadi titik balik yang tragis dalam hidupnya. Saat Dewa dan Alif duduk di depan Indomaret, Adrian datang dan menawarkan pekerjaan. Membersihkan rumahnya dengan bayaran Rp50.000. Alif langsung curiga dan menolak. Ia bahkan memperingatkan Dewa agar tidak ikut. Tapi Dewa, yang terbiasa bekerja dan sedang butuh uang, merasa tawaran itu menggiurkan. Ia mencoba meyakinkan Alif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Alif pun akhirnya pulang ke rumah. Sementara itu, Dewa dibonceng Adrian dengan motor menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, Adrian sempat menjemput Faisal di rumahnya. Kini mereka bertiga, Adrian, Faisal, dan Dewa, melaju bersama menuju rumah Adrian. Rumah itu memang sering kosong di siang hingga malam hari,
karena kedua orang tuanya sibuk menjaga toko hingga larut malam. Tanpa curiga sedikit pun, Dewa mengikuti mereka masuk. Adrian lalu memintanya menunggu di dalam kamar, sementara ia dan Faisal menuju dapur belakang. Di sana, keduanya mulai berbisik panik. Mereka sudah punya niat jahat, tapi belum benar-benar tahu cara mengeksekusinya. Setelah beberapa saat diliputi kebingungan, Adrian dan Faisal akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar tempat Dewa menunggu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung melancarkan aksi keji itu, menjerat leher Dewa dengan tangan kosong, mencekiknya hingga tubuh kecil itu mulai lemas. Namun, ketika Dewa belum benar-benar tak sadarkan diri, mereka panik. Tubuh mungil itu masih bernapas. Dalam kondisi panik, mereka membanting tubuhnya ke lantai, lalu menghantamkan kepala Dewa ke dinding berkali-kali, hingga tubuh itu akhirnya benar-benar tak bergerak. Setelah yakin Dewa telah meninggal, Adrian buru-buru membuka situs gelap tempat ia melihat iklan jual beli organ tubuh. Dengan terburu-buru, ia mengirim email kepada kontak yang tertera, menggunakan bahasa Inggris hasil bantuan Google Translate. Intinya, ia mengaku memiliki satu tubuh manusia yang utuh dan siap dijual. Namun, tak ada balasan. Pesan itu menggantung, tanpa jawaban. Kepanikan kembali melanda. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pengetahuan mereka tentang anatomi tubuh hanya berasal dari film bajakan. Mereka bahkan tak tahu cara mengambil ginjal atau organ lainnya. Hari semakin gelap. Mereka cemas orang tua Adrian akan segera pulang. Dengan panik, mereka mencari karung. Setelah menemukannya, tubuh Dewa dimasukkan ke dalam karung, dan keduanya membawa karung itu keluar diam-diam. Menggunakan motor yang sama, mereka menyusuri jalanan kota Makassar, mencari tempat sepi dan jauh dari permukiman. Berjam-jam mereka berputar-putar tanpa tujuan. Akhirnya, mereka memutuskan membuang tubuh Dewa di bawah jembatan dekat Waduk Nipa-Nipa, kawasan inspeksi PAM Timur. Tubuh malang itu diletakkan di sana, tersembunyi dalam gelap malam. Setelah itu, mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Adrian yang lebih dulu sampai, langsung membersihkan seluruh jejak, mengepel bercak darah, merapikan kamar, dan memastikan tak ada bukti yang tertinggal. Sementara itu, di sisi lain kota yang mulai diselimuti malam, rumah nenek Dewa diliputi kecemasan. Jam menunjukkan hampir tengah malam, namun Dewa belum juga pulang. Padahal biasanya, meski lelah bekerja, Dewa selalu pulang tepat waktu. Kekhawatiran pun berubah menjadi rasa takut. Keesokan paginya, Dewa tak juga muncul. Saat seharusnya ia bersiap ke sekolah, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Sang nenek akhirnya menghubungi ayah Dewa yang tinggal tak jauh dari kawasan Manggala. Begitu menerima kabar tersebut, sang ayah langsung turun tangan. Ia menyusuri lokasi-lokasi yang biasa dikunjungi Dewa, warung Indomaret, pasar, rumah teman, namun semuanya nihil. Tak ada jejak. Kabar menghilangnya Dewa cepat menyebar. Alif, sepupu Dewa yang terakhir melihatnya, sangat terkejut. Ia segera menceritakan kepada ayah Dewa bahwa sore sebelumnya, Dewa sempat diajak pergi oleh seorang pria tak dikenal dengan motor, tepat di depan Indomaret. Pengakuan ini membuat suasana makin tegang. Dugaan penculikan pun muncul. Keluarga, tetangga, dan warga sekitar ikut turun tangan menyebarkan informasi. Selebaran dipasang di tiang listrik, disebar ke toko-toko, dan viral di media sosial. Kasus ini pun jadi perbincangan hangat warga Makassar, terutama para orang tua yang mulai waspada akan bahaya penculikan anak. Namun pencarian tetap buntu. Maka, ayah Dewa memutuskan melapor ke polisi. Alif, sebagai saksi kunci, memberikan keterangan lengkap. Ia menyebutkan ciri-ciri pelaku dan jenis motor yang digunakan. Polisi segera bergerak. Mereka mengecek CCTV di Indomaret tempat terakhir Dewa terlihat. Dari rekaman tersebut, wajah Adrian terlihat jelas, begitu juga plat nomor motornya. Terlihat pula bagaimana ia mendekati dan membujuk Dewa,
lalu membawanya pergi. Bermodalkan informasi itu, polisi melacak kendaraan Adrian. Tak sampai 24 jam kemudian, tepat pukul 3 dini hari, Adrian ditangkap di rumahnya. Ia langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan intensif. Penangkapan itu mengejutkan warga sekitar. Remaja yang selama ini terlihat biasa saja, ternyata menyimpan rencana mengerikan. Di ruang interogasi, Adrian tak butuh waktu lama untuk menyerah. Ia mengaku semuanya, dari awal rencana, eksekusi, hingga keterlibatan Faisal. Pengakuan itu membuat polisi bergerak cepat. Faisal pun segera ditangkap. Keduanya akhirnya mengakui seluruh perbuatan keji yang mereka lakukan dan menunjukkan lokasi tempat mereka membuang tubuh Dewa. Dengan pengawalan ketat, tim kepolisian menuju kolong jembatan di kawasan Waduk Nipa-Nipa, sisi timur kota Makassar. Di sanalah tubuh Dewa ditemukan, terbungkus dalam karung, dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mungil itu telah mulai membusuk dan membengkak, menyisakan duka mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Kabar penemuan jasad Dewa segera menyebar, dan suasana duka menyelimuti keluarga besarnya. Sang nenek, yang selama ini menjadi satu-satunya tempat bergantung bagi Dewa, tak kuasa menahan tangis. Ia tak pernah menyangka, cucu yang dikenal sebagai anak baik, penuh tanggung jawab, dan bercita-cita membahagiakan dirinya, harus berpulang dengan cara sekeji ini. Namun, yang paling mengejutkan datang dari motif di balik pembunuhan tersebut. Dalam pengakuannya, Adrian mengatakan bahwa ia menemukan sebuah iklan di situs ilegal yang menjanjikan bayaran fantastis, 1,2 miliar rupiah, untuk satu tubuh manusia lengkap, guna diambil organ-organ dalamnya. Tergiur oleh tawaran itu, Adrian pun mulai menyusun rencana keji bersama Faisal. Ironisnya, Adrian mengaku ingin menggunakan uang itu untuk membangun rumah bagi kedua orang tuanya, seolah hendak melakukan kebaikan dari hasil kejahatan yang luar biasa biadab. Pengakuan itu membuat publik Makassar, bahkan seluruh Indonesia, gempar. Masyarakat tidak hanya marah, tapi juga resah bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi di lingkungan mereka sendiri. Para orang tua semakin waspada terhadap anak-anak mereka, sementara warganet membanjiri media sosial dengan doa, kemarahan, dan tuntutan keadilan bagi Dewa. Setelah motif pembunuhan terungkap, amarah publik pun memuncak. Keluarga besar Dewa, bersama warga yang turut berduka dan geram, menuntut agar kedua pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya, hukuman mati. Namun harapan itu pupus ketika vonis dijatuhkan. Adrian, yang menjadi otak dari pembunuhan ini, hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Alasannya, karena saat kejadian, usianya masih 17 tahun, secara hukum, ia masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Maka, hukuman yang dijatuhkan pun mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Faisal yang telah berusia 18 tahun dan dianggap dewasa secara hukum, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini sontak memicu gelombang kekecewaan. Keluarga Dewa merasa tidak hanya kehilangan, tetapi juga seakan keadilan telah ditangguhkan. Warga Makassar pun ikut murka. Ratusan warga mendatangi rumah Adrian dan meluapkan kemarahan mereka dengan merusak bangunan rumahnya. Tak hanya itu, rumah Faisal pun ikut menjadi sasaran amuk massa. Aksi biadab Adrian dan Faisal telah menciptakan luka yang dalam di tengah masyarakat. Ketakutan menyelimuti para orang tua yang memiliki anak kecil. Mereka dihantui rasa cemas bahwa kejahatan seperti ini bisa kembali terjadi, kapan saja, di mana saja. Meski hukum telah ditegakkan, bagi banyak orang, rasa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Tak sedikit yang percaya bahwa mungkin hukum alam akan menyusul. Bagaimanapun, kedua pemuda itu tak hanya menghancurkan hidup Dewa dan keluarganya, mereka juga menghancurkan kehidupan keluarga mereka sendiri. Orang tua yang tak tahu menahu, kini harus menanggung malu dan beban sosial yang luar biasa berat. Mereka menjadi korban dari dosa besar anak-anak mereka. Namun,
Di balik semuanya, penderitaan paling besar tentu dirasakan oleh nenek Dewa. Ia tak hanya kehilangan cucunya, tapi juga kehilangan harapan hidupnya. Dewa adalah satu-satunya alasan ia bertahan, anak kecil penuh kasih yang rela bekerja keras demi membantu sang nenek yang sudah renta. Semoga keluarga Dewa diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dan semoga Dewa, Muhammad Fadli Sadewa, mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia layak berbahagia di alam sana, karena semasa hidupnya telah menunjukkan ketulusan dan cinta yang jarang dimiliki anak seusianya. Kepergian Dewa seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ia adalah simbol ketulusan yang direnggut oleh keserakahan. Semoga tak ada lagi dewa-dewa lainnya yang harus menjadi korban sia-sia. Dan semoga kita semua belajar untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih waspada dalam menghadapi dunia yang semakin tak bisa diprediksi ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.